Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ghurral mayamin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwan dan akhwat jemaah sekalian dimuliakan Allah Jalla wa ala, uhyikum bi tahiyatil Islam wa hiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita mengingatkan antara satu dengan yang lain untuk senantiasa memuji dan memuja Allah Taala, di mana dalam keadaan nikmat yang begitu terus tercurahkan kepada kita, yang terkadang naudzubillahi min dzalik sebagian di antara mereka yang diberikan nikmat tersebut menghabiskan kenikmatan tersebut di atas maksiat, naudzubillahi min dzalik. Maka dengannya kita senantiasa berusaha untuk senantiasa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Jalla wa ala, sebagaimana pembahasan insyaallah kita pada pertemuan kali ini, yang insyaallah kita nukil hadis berikutnya, hadis yang ke-7 dari sahabat yang mulia Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu tentang nasihat, di mana beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebagian di antara kita bertanya-tanya, siapa itu Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, dan kemudian mengapa kunyah beliau menggunakan nama wanita? Karena kunyah beliau Abi Ruqayyah. Dengannya Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam kitab beliau berada di depan kami, beliau mengatakan bahwasannya tidak mengapa seseorang boleh berkunyah dengan sesuatu yang lebih dikenal dengannya, karena sebagian para sahabat, beberapa para sahabat itu bahkan berkunyah dengan nama hewan. Contohnya Abu Hurairah adalah anak kucing. Jadi Abu Hurairah kalau diterjemahkan secara bebas itu bapaknya kucing. Nah, dan sahabat yang mulia Tamim Ad-Dari adalah Abi Ruqayyah, Tamim ibnu Ausin Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Dan beberapa riwayat pula Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu pernah bertemu dengan Dajjal, kemudian menceritakan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat untuk mendengarkan langsung tentang Dajjal yang ditemukan oleh sahabat yang mulia Tamim Ad-Dari. Dan wallahu ta'ala a'lam di mana tempatnya dia bertemu dengan Dajjal menjadi suatu misterius dan teka-teki yang belum terpecahkan. Dan beliau mengatakan bahwasannya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, maka kami berkata, nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Nasihat bagi siapa ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lillahi, bagi Allah, wa li kitabihi, bagi kitabnya, wa li rasulihi, dan bagi rasul-rasulnya, wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim, dan pemimpin-pemimpin umat Islam, pemimpin-pemimpin muslim, dan orang-orang pada umumnya, orang-orang umat Islam pada umumnya. Hadis ini jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan oleh Imam Muslim
nomor hadis 55, di mana jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama kita adalah agama yang penuh dan syarat akan nasihat. Agama yang penuh dan syarat akan nasihat, yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihat. Agama ini adalah nasihat, menunjukkan agama jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua, sebagaimana kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya ad-dinun nasihat menunjukkan bahwasanya ada din yang bermakna al-jaza dan ada din yang bernama al-amal. Ada din yang bernama al-jaza atau pembalasan, dan ada din yang bernama al-amal atau agama itu sendiri. Ad-din yang bermakna al-jaza atau pembalasan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fatihah ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Jadi keliru ketika ada yang menerjemahkan pemilik agama. Kami pernah mendengar salah seorang prof di salah satu kampus ketika kultum, beliau mengatakan Maliki Yaumiddin, pemilik agama-agama. Mungkin beliau tidak membaca penjelasan dari para ulama kita apa yang dimaksudkan dengan ad-din di situ. Baik. Kemudian yang kedua, ad-din yang bermakna al-amal atau perbuatan di dalam agama itu sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dan kita garis bawahi wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam adalah agama kalian. Dan agama yang dimaksudkan adalah tentang amalan yang berhubungan dengan agama itu, yaitu agama Islam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinun nasihat, ad-dinun nasihat. Dan ad-din di sini jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dengan ada satu balaghah. Dalam ilmu bahasa Arab itu ada sekitar 8 tingkatan. Yang paling pertama yang perlu diitqankan oleh seorang penuntut ilmu, para ulama kita berbeda pendapat apakah nahwu yang lebih utama atau sharaf. Dan pendapat yang kami lihat lebih kuat yaitu sharaf, sebagaimana disebutkan dalam kitab Jami' Durusul Arabiyah. Jami' Durusul Arabiyah, beliau mengatakan ilmu sharaf lebih harus dahulu dipelajari, kemudian ilmu nahwu. Kenapa? Karena ilmu nahwu hanya membahas tentang akhir dari kata tersebut, apakah dia marfu'un atau dia mansubun atau dia majrurun. Sedangkan sharaf maka mulai dari awal kata, apakah dibaca fathah atau dibaca kasrah atau dibaca dhammah, yang huruf pertama, kedua, ketiga semua dijelaskan oleh sharaf. Maka lebih penting untuk mempertajam mendalami sharaf, kemudian kita lanjut kepada nahwu itu sendiri. Wallahu taala a'lam. Dan di antara tingkatannya ada namanya ilmu balaghah. Ada namanya ilmu balaghah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasanya idza kana al-mubtada wal khabar, apabila mubtada dan khabar itu ma'rifah, kana dzalika min turuqil hasr, maka ini menunjukkan bahwasanya ada pengkhususan. Ada pengkhususan. Ketika Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasihat, bahwasanya agama adalah nasihat, maka yang dimaksudkan adalah seputar agama yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dan bukan agama di luar kita. Mungkin ada yang mengatakan maksudnya adalah agama Nasrani, maksudnya adalah agama yang lain, maka kita katakan tidak. Ad-dinun nasihat yang dimaksudkan adalah hal-hal yang akan berhubungan dengan agama Islam.
akan berhubungan dengan agama Islam. Apatah lagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan alif lam yang bermakna at-ta'rif, bahwasannya yang dimaksudkan adalah agama Islam itu sendiri. Agama Islam itu sendiri. Yang dimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan ad-dinun nasiha, maka para sahabat berkata, liman ya Rasulullah, nasihat untuk siapa? Nasihat untuk siapa? Dan ini diantara metode pengajaran dan metode untuk menimba ilmu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belajar jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bisa melalui soal jawab. Kita bertanya kepada guru-guru kita bertanya kepada orang-orang yang kita anggap memiliki kapasitas dalam keilmuan tersebut, kemudian dia menjawab, kemudian kita mengambil apa yang dia jelaskan tersebut. Dan ini merupakan metode pembelajaran, juga termasuk metode pembelajaran. Kemudian terkadang ketika kita butuh sesuatu yang lebih tafsil, ketika sesuatu misalnya secara global, agama adalah nasihat. Yang dimaksudkan dengan agama nasihat adalah sebagaimana atau untuk siapa dan pembagiannya bagaimana pula. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan lillah, nasihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nasihat pertama bagi Allah Subhanahu wa taala. Nasihat bagi Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mencakup dua hal. Nasihat bagi Allah mencakup dua hal. Yang pertama mencakup al-ikhlas, bagaimana kita beribadah ikhlas karena Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din." Dan tidaklah kami memerintahkan kepada mereka untuk beribadah kepada kami. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin, dengan ikhlas. Dan ikhlas jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ketika kita meluruskan dan kita mengarahkan serta kita mengutarakan perbuatan, baik perbuatan melalui lisan kita maupun gerakan-gerakan tubuh kita maupun arahan-arahan hati kita kepada sesuatu yang kita inginkan. Ketika kita beribadah kepada Allah, maka tujuan kita karena kita ingin menggapai ridho Allah Jalla Jalaluh. Kita ingin menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat bagi Allah Subhanahu wa taala adalah kita beribadah kepada Allah tanpa mengambil persekutuan, mengambil syarikat-syarikat kepada Allah Jalla wa ala. Billahi min dzalik. Bahkan kita beribadah di tempat yang pada umumnya atau pada khususnya digunakan kepada Allah, maka tidak boleh kita mengagungkan di dalamnya selain kepada Allah. Contohnya ketika kita beribadah di dalam masjid. Beribadah di dalam masjid misalnya, kita beribadah hanya kepada Allah tanpa kita harus mengambil persekutuan. Mungkin ada yang datang membawa patung kemudian simpan di masjid, naudzubillahi min dzalik, maka ini tidak dibolehkan. Dengannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Sesungguhnya masjid-masjid itu kepunyaan Allah, fala tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan sekali-kali kalian meminta di dalamnya, mempersyarikatkan Allah di dalamnya dengan sesuatu apapun itu. Kemudian nasihat bagi Allah yang kedua adalah kita bersaksi bahwasannya dialah Allah yang menciptakan alam semesta ini. Dialah Allah yang berhak untuk disembah. Dialah Allah yang mengatur dan menggerakkan seluruh makhluk-makhluknya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala membiarkan seluruh makhluknya hidup dalam kebebasannya masing-masing, maka saya yakin populasi manusia akan habis. Kenapa? Bayangkan keamanan yang kita dapatkan saat ini, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah kita dikelilingi oleh binatang-binatang buas. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah mengatur
binatang-binatang buas tidak pernah masuk dan mencari mangsanya di dalam kota. Seandainya seluruh singa dan harimau yang ada di Kalimantan masuk ke kota mencari mangsanya, bayangkan kira-kira ada yang masih hidup? Tidak. Siapa yang bisa mengatur hal seperti itu? Dialah Allah Jalla wa'ala. Dialah Allah Jalla wa'ala. Keamanan yang kita dapatkan saat ini tidak lain kecuali karena ada yang mengaturnya. Maka dengannya kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengannya kita senantiasa memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Betapa banyak mereka yang di waktu pagi keluar, kemudian perjalanan mereka di akhir dengan tiba-tiba mendapatkan informasi bahwasanya si fulan tadi kecelakaan, dan kita masih aman sampai hari ini. Siapa yang menjaga kita kalau bukan Allah Jalla wa'ala? Terkadang kita sudah berusaha untuk menjadi orang yang paling hati-hati di bawah-bawah kendaraan, tapi ada saja musibah yang datang. Mungkin ada orang yang menabrak kita, atau tiba-tiba ada orang yang keluar dari lorong dan menabrak kita. Tapi semua itu tidak terjadi. Kenapa? Karena ada Allah yang menjaga kita. Ada Allah yang menjaga kita. Maka dengannya kita senantiasa memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bayangkan seandainya perputaran siang dan malam, matahari tidak pernah hilang misalnya, atau malam terus tidak pernah munculnya siang. Kira-kira bagaimana keadaan kita? 1 bulan saja. Kira-kira bagaimana keadaan kita? Maka senantiasa kita memuji Allah, karena yang mengatur itu semua adalah Allah. Dan orang-orang musyrikin di kala itu mereka tahu bahwasanya yang mengadakan semua ini, yang menciptakan semua ini adalah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Jika kalian bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? Apa jawaban mereka? Allah. Mereka mengakui bahwasannya yang mengadakan semua ini adalah Allah. Mereka mengakui bahwasannya segala peredaran, segala perputaran diatur oleh Allah, dan tidak mungkin sesuatu ini ada tanpa ada yang mengadakannya. Bukan sebagaimana pemahaman sebagian orang-orang yang mengatakan bahwasanya terjadinya penciptaan bumi ini karena sebuah ledakan yang besar, kemudian munculnya bumi ini dan sebagainya. Tidak. Seorang mukmin, seorang muslim harus meyakini bahwasanya yang mengadakan semua ini adalah Allah, dan Allah akan mengakhiri semua ini, dan kita semua akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Maka seluruh ibadah kita, seluruh tindak tanduk kita, seluruh apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita, itu semua nasihat bagi Allah untuk kita. Nasihat bagi Allah untuk kita bahwasanya kita harus beribadah kepada Allah dengan seikhlasnya, dengan keikhlasan yang penuh, dan tanpa mengambil persekutuan kepada Allah Jalla wa'ala, karena dialah Allah yang mengatur segala sesuatu, menundukkan langit dan bumi untuk kenikmatan yang saat ini kita alami. Dan bayangkan jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita mentadabburi kisah Nabiullah Yunus alaihi salam. Nabiullah Yunus alaihi salam, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين." Dan ceritakan kepada mereka Dhannun, kisah sahabat ikan, dialah Yunus alaihi salam. Yunus alaihi salam ketika berdakwah kepada kaumnya di daerah yang bernama Ninawa. Daerah bernama Ninawa di salah satu negeri di daerah Mosul di Irak. Yunus alaihissalam ketika berdakwah kepada mereka dan memberikan nasihat, mengarahkan mereka, mereka tidak percaya. Maka Yunus alaihissalam menjanjikan kepada mereka bahwasanya 3 hari setelah ini Allah akan datangkan ancaman serta azab kepada kalian. Setelah itu Yunus alaihissalam pergi meninggalkan kaumnya.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzannuni idz dzahaba mughadiban." Dan ceritakan kepada mereka kisah Dzannun, Yunus alaihi salam, ketika ia pergi meninggalkan kaumnya karena marah. Pergi meninggalkan kaumnya karena marah. Kaum Nabi Yunus alaihi salam yang berada di negeri Ninawa tersebut, hari pertama mereka rasa aman. Hari kedua mereka melihat bahwasanya langit telah membuka dan menghitam, seolah malapetaka apa yang dijadikan Yunus akan terjadi. Maka pemimpin-pemimpin mereka mengarahkan seluruh masyarakat mereka bahwasanya apa yang disebutkan Yunus itu benar. Apa yang disebutkan Yunus itu adalah suatu kepastian. Berarti Yunus ini betul-betul nabi. Maka kita harus bertaubat, berkumpul semua di tanah lapang, kemudian meminta kepada Tuhannya Yunus alaihi salam dengan mengikhlaskan segala apa yang kita miliki. Maka mereka keluar membawa istrinya, membawa anak-anaknya, seluruh hewan ternaknya. Kemudian mereka meminta dan mereka kepada Allah agar tidak ditimpakan musibah. Dan Allah mengangkat musibah tersebut. Dan tidak ada di dalam sejarah negeri yang ketika Allah sudah murka, kemudian Allah cabut kembali murkahnya, kecuali kepada kaumnya Nabi Yunus alaihi salam. Kecuali kepada kaumnya Yunus alaihi salam. Lihat Yunus alaihi salam sudah pergi. Sudah naik kapal pergi. Di tengah perjalanan jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terjadi ombak yang maha dahsyat. Dan orang-orang di kala itu tahu bahwasanya kalau ombak seperti ini berarti pertanda ada orang-orang buruk atau orang-orang yang dimurkai yang berada di atas kapal kita. Akhirnya mereka membuat Qura itu saat ini seperti kalau kita ibu-ibu masukkan nama di dalam botol kemudian digoyang-goyang, dikocok-kocok, dilempar, namanya siapa yang keluar? Itu berarti dia dapat arisan. Dia dapat arisan. Nah, itu Qura namanya. Diundi ternyata keluar pertama Yunus alaihi salam. Nama Yunus alaihi salam. Mereka mengenal Yunus alaihi salam, mereka mengatakan tidak mungkin. Ada orang baik ini. Tidak mungkin dia adalah orang yang dimurkai. Diulang lagi. Keluar Yunus alaihi salam. Ini sudah gawat ini. Kenapa? Keluar Nabi Yunus alaihi salam, tapi mereka tahu Yunus alaihi salam adalah orang baik. Tidak mungkin orang yang dimurkai. Dicoba lagi ketiga kalinya, ternyata yang keluar adalah Yunus alaihi salam. Keluar Yunus alaihi salam, dan mereka tidak berani memerintah kepada Yunus alaihi salam karena mereka tahu Yunus alaihi salam adalah orang yang mulia. Dan Nabi Yunus alaihi salam karena sudah tidak enak, beliau yang melemparkan dirinya. Ketika beliau melemparkan dirinya di atas kapal tersebut, langsung ditelan oleh ikan paus. Ikan yang sangat besar. Ketika paus tersebut, ikan tersebut mendatangi Yunus alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Hud tersebut, kepada ikan tersebut, bahwasanya jangan engkau menggoyak tubuhnya dan menghancurkan tulangnya. Maka Yunus alaihi salam berada di dalam perut ikan tersebut. Sebagian ulama kita, di antaranya Imam Ibnu Katsir menukil dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari, selama 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam. Singkat cerita, ketika Yunus alaihi salam merasa bahwasanya dia telah meninggal dan di paus tersebut masuk ke tengah dasar laut yang paling dalam. Ternyata di tengah-tengah dasar laut tersebut Yunus alaihi salam mendengarkan para bebatuan kerikil yang berada di tengah dasar laut itu bertasbih. Maka Yunus alaihi salam kemudian menggerakkan kakinya menunjukkan kalau dia masih hidup. Ketika dia bangun, langsung ia bersujud dan mengatakan, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, ittakhadtu masjidan." Saya telah mengambil satu tempat ibadah yang tidak pernah diambil oleh orang sebelumku. Atau mungkin ada yang pernah beribadah dalam perut ikan? Tidak ada. Ini hanya dilakukan oleh seorang nabi, yaitu Yunus alaihi salam. Siapa yang mengatur itu semua kalau bukan Allah Jalla wa Ala? Yunus alaihi salam dilapisi dengan kegelapan, di atas kegelapan, sebagaimana
Sebagaimana sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Yunus alaihi salam itu dilapisi dengan 3 kegelapan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fanada fil dhulumat," dan ia mengeluh di tengah kegelapan. Dhulumat di sini adalah jamak dari kata dhulamun atau dhulmun, kegelapan atau kezuliman. Dhulmun atau dhulamun, kegelapan. Kegelapan yang pertama jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kegelapan malam. Kita pernah merasakan kegelapan malam. Semua orang pernah merasakan kegelapan malam. Kegelapan yang kedua yaitu kegelapan lautan. Mungkin para penyelam pun pernah merasakan kegelapan tersebut. Tapi ada satu kegelapan yang tidak pernah dirasakan oleh siapapun kecuali Yunus alaihi salam, yaitu kegelapan perut ikan. Kegelapan perut ikan. Maka tidak heran ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fanada fil dhulumat, ia mengeluh di tengah kegelapan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, saya termasuk hamba yang zalim. Maka singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Yunus alaihi salam, menunjukkan jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengaturan kehidupan kita ini diatur oleh Allah. Maka seorang manusia, seorang makhluk yang hina dan hina tidak perlu menyombongkan dirinya, karena hakikatnya ia adalah hamba yang lemah. Ia adalah hamba yang lemah. Jangan sampai kenikmatan tersebut melalaikan kita dari Allah Jalla wa Ala. Maka lihat apa yang Allah lakukan kepada Fir'aun ketika ia memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan dan menyeru kepada seluruh Bani Israel dan seluruh masyarakat di kota Mesir di kala itu untuk beribadah kepadanya, seraya ia dengan menyombongkan diri mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Maka lihat ketika Allah murka, Allah tenggelamkan Fir'aun beserta seluruh para pendukung-pendukungnya, beserta kepada seluruh para pendukung-pendukungnya. Jadi kita ini adalah hamba yang lemah, hamba yang tidak memiliki daya dan upaya kecuali dari Allah Jalla wa Ala. Dengannya kita senantiasa mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Itu adalah nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan kita meyakini tentang keesaan Allah, baik rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifat. Kemudian nasihat yang kedua, kata Nabi alaihi salatu wassalam, setelah mengatakan dinun nasiha, para sahabat mengatakan liman ya Rasulullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lillahi wa li kitabihi. Yang kedua adalah bagi kitab Allah. Kitab jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama mencakupi, membenarkan bahwasannya ada kitab-kitab yang pernah diturunkan kepada para nabi dan para rasul, baik kitab-kitab yang mungkin kita tidak melihat secara fisik atau kitab-kitab yang kita hanya mendengarkan saja tapi mungkin kita tidak mengetahui namanya. Misalnya disebutkan suhuf, kita cuma mendengar kata suhuf saja, bagaimana bentuknya, bagaimana isinya, apa nama suhufnya kita tidak tahu. Maka kita hanya beriman bahwasanya memang ada kitab yang pernah diturunkan kepada para nabi dan para rasul, atau kitab yang kita mengimaninya dan kita membacanya dan kita memegang dan melihatnya secara langsung, yaitu Al-Quran. Jadi kita beriman kepada, jadi kita nasihat bagi kitab-kitab Allah mencakup seluruh kitab yang pernah diturunkan dengan kita meyakini kebenaran dan keberadaan kitab tersebut. Kemudian kita meyakini bahwasanya Al-Quran datang menjadi pelengkap dan penjelasan bagi seluruh kitab-kitab yang pernah diubah. Jadi Al-Quran datang untuk menjelaskan. Seandainya Al-Quran tidak menjelaskan kepada kita bahwasannya para pendeta, para rahib telah mengubah kitab-kitab mereka, maka tentu kita tidak akan bisa berhujjah dengan mengatakan kitab kalian telah diubah. Kenapa? Karena mereka akan mengatakan, siapa yang mengatakan kitab kami pernah diubah? Tapi Al-Quran menceritakan kepada
Al-Quran menceritakan kepada kita bahwasanya para pendeta, para rahib telah mengubah kitab-kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim, tsumma yaquluna hadza min 'indillah." Sungguh celaka. Sebagian ulama kita menerjemahkan dengan fawailun, yaitu neraka wail, yang pantas kepada mereka yang mengubah kitab-kitab Allah, kalam-kalam Allah dengan tangan-tangan mereka, kemudian mereka mengatakan hadza min indillah, ini kitab dari sisi Allah, ini kitab dari sisi Allah. Ta'ala min dzalik. Seandainya Al-Quran tidak ceritakan kepada kita, tentu kita tidak akan berani mengatakan bahwasanya kitab kalian tidak diubah, karena kita bisa dituntut secara hukum. Tapi ketika Al-Quran menceritakan kepada kita, maka menjadi hujjah juga bahwasanya mereka telah mengubah, dan itu bisa dibuktikan. Itu bisa dibuktikan jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat bagi kitab-kitab Allah, yaitu diantaranya adalah kita mengkaji dan mentadabburi kitab suci Al-Quran. Nasihat bagi kitab-kitab Allah diantaranya adalah kita mentadabburi, mengkaji dan mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran jemaah sekalian, dan mengajarkan kepada orang lain adalah ciri di antara orang-orang yang mulia. Ciri orang-orang yang mulia, mereka yang mempelajari Al-Quran, kemudian mengajarkan kepada orang lain. Maka bercita-citalah jadi guru TKTPA. Bercita-citalah jadi guru TKTPA, karena mereka adalah sebaik-baik manusia. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkan kepada orang lain. Sebagian orang mungkin mengatakan menjadi seorang guru mengaji adalah hal yang biasa saja. Maka kita katakan biasa menurut Anda, luar biasa menurut agama Allah. Bagaimana tidak? Kita mengajarkan satu orang kepada satu orang saja, mengajarkan satu huruf dari kita, pada taufikillah dia tahu ini huruf alif, ini ba, ini ta. Dan Nabi SAW mengatakan, la aqul alif lam mim harf. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu harf. Alifun harf wa alifun harf wa lamun harf wa mim harf. Alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bayangkan kalau setiap hari dia sholat saja 5 waktu 17 rakaat. Betul tidak? 5 waktu 17 rakaat ya. 5 waktu 17 rakaat. Mulai dari subuh 2 rakaat, ditambah duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, tambah maghrib 3 rakaat, tambah isya 4 rakaat, berarti 17 semua. Bayangkan Al-Fatihah saja dia baca. Kira-kira berapa pahalanya kalau satu huruf itu dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat, sampai lipatan yang tidak terkira. Maka tidak heran para guru-guru mengaji adalah manusia terbaik. Adalah manusia terbaik. Maka tidak pantas kalau kita belajar mengaji kemudian kita setelah tumbuh menjadi orang yang lancar dan lincah membaca Al-Quran, kemudian kita melupakan dan menghardik orang yang pernah mengajarkan kita, mengenalkan kita kepada huruf-huruf hijaiyah tersebut. Betapa banyak orang yang na'udzubillah min dzalik, setelah belajar tumbuh menjadi seorang mukri yang luar biasa, ribuan syarat-syarat qiraat dia miliki semuanya, kemudian dia mengatakan si fulan dulu dia pernah ajar saya Al-Quran tapi sekarang saya lebih jago. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah murid yang tidak diharapkan, dan ini adalah ciri-ciri murid yang murjana. Na'udzubillah min dzalik. Ketahuilah, boleh jadi kita lebih baik daripada guru kita suatu hari nanti, dan tidak menutup kemungkinan bisa kita lebih baik daripada guru-guru kita. Apatah lagi guru-guru kita di kampung, mereka hanya istilah orang-orang di kampung, intinya kita tanda huruf itu saja. Terkadang semua huruf disamakan, tidak ada huruf jadi semua huruf jangan semua jadi baca misalnya idadul, dia baca ijajul jilatil dan seterusnya. Mungkin terlihat sampai kita tertawa dengan bacaan guru kita, tapi ketahuilah dari lisan yang terbata-bata itulah yang dengan kita mengenal huruf-huruf hijaiyah. Maka ketika kita
kita mendapati kekeliruan mereka, jangan kita menghardik dan menghina mereka, tapi kita mengingat mereka dengan segala keterbatasannya, mereka menjadikan kita orang yang mulia dengan Al-Quran. Bahkan Allah mengangkat derajat kita karena Al-Quran tidak terlepas dari perjuangan orang-orang kecil yang mungkin saat ini kita anggap remeh. Alhamdulillah. Maka itulah sebaik-baik manusia. Kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Dan di antara nasihat bagi kitab-kitab Allah adalah kita senantiasa memperjuangkannya dari mereka yang ingin menghina dan menyelewengkan huruf-huruf dalam Al-Quran. Kita menjelaskan kepada mereka, kita menjelaskan bahwasanya Al-Quran adalah kitab yang terjaga, kitab yang Allah turunkan, Allah jaga isi dari para tangan-tangan yang ingin menyelewengkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalnahu dzikr wa inna lahu hafizun. Kamilah yang menurunkan zikir atau Al-Quran itu, dan kami pula yang akan menjaganya. Maka tidak heran jikalau ada yang ingin mengubah isi dari Al-Quran, ketahuan, langsung ketahuan. Baru-baru ini ada Al-Quran secara cetak yang sempat viral, ketahuan. Dari mana ketahuan? Karena Allah menjaganya, karena Allah menjaganya. Maka ketika ada yang berusaha untuk mau mengubah, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, maka ketahuan bahwasanya ini bukan Al-Quran, dan mana Al-Quran dan mana bukan Al-Quran. Ada satu kisah menarik, dikisahkan bahwasanya Asma'i ketika beliau melewati sebuah perkampungan dari kampung-kampung Badui, orang Badui Arab. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala sembari memulai hafalannya, melewati perkampungan tersebut dengan mengatakan, was-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu ghafurur rahim. Ada orang Arab Badui mengatakan, wah itu bukan Al-Quran. Nah, perhatikan, yang tadi pertama saya baca itu Al-Quran atau bukan? Jawabannya bukan. Dari mana dia tahu? Dari mana dia tahu? Lihat bagaimana penjagaan Allah kepada Al-Quran, sampai terdengar mungkin indah bacaannya, tapi ketika ada huruf atau ada ayat yang diubah diganti dengan huruf atau ayat yang lain, ketahuan itu bukan Al-Quran. Mana Al-Quran, mana bukan Al-Quran. Asma'i kaget ketika seorang Arab beliau mengatakan, ya Rasul, ini bukan Al-Quran. Maka Asma'i mengatakan, dari mana Anda tahu kalau ini bukan Al-Quran, sedangkan yang saya baca adalah Al-Quran. Beliau mengatakan, coba ulangi. Maka Asma'i dengan penuh semangat mengatakan, was-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Ketika mendengarkan wallahu azizun hakim, sedangkan yang pertama tadi wallahu ghafurur rahim, baru orang Arab dia mengatakan, ah ini baru Al-Quran, ini baru Al-Quran. Perhatikan jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana dia tahu? Dari orang Arab Badui. Mungkin hafal Al-Quran pun tidak mungkin ya istilah kita. Nah, Allah Ta'ala alam bagaimana hafalan mereka, saya tidak tahu. Tapi dari segi bahasa Arab, dia tahu ini bukan mana Al-Quran, mana bukan Al-Quran. Maka Asma'i penasaran dan bertanya kepada pemuda tersebut, ya Rajul, dari mana Anda tahu sedangkan yang pertama tadi bukan Al-Quran? Beliau mengatakan, karena Anda mengatakan wasariqu dan pencuri laki-laki, wasariqatu dan pencuri perempuan, faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Potonglah kedua tangan-tangan mereka, jadi tangan laki-laki, pencuri laki-laki,
dan pencuri perempuan dipotong tangannya. Kenapa? Atas perbuatan yang mereka lakukan sebagai siksaan dari Allah. Tiba-tiba Anda mengatakan wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seandainya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang dalam ayat ini, ngapain tangan mereka harus dipotong? Paham ya? Ngapain tangan mereka harus dipotong? Kalau Anda mengatakan wallahu azizun hakim, Allah itu Maha aziz dengan izzahnya, dengan keperkasaannya, dan dengan hikmahnya, maka iya, benar. Dengan hikmahnya Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwasannya ini balasan bagi orang yang mencuri, dan dengan maha perkasanya Allah tangan kita dipotong sebagai pelajaran. Tapi kalau Ghafurur Rahim, ngapain Allah potong tangan mereka? Maka Asma'i kaget dengan dahsyatnya penerapan bahasa Arab yang begitu kuat dari orang-orang Badui. Lihat bagaimana Al-Quran jemaah sekalian. Maka tidak heran Al-Quran itu tidak bisa diubah. Kalau antum tidak percaya, silahkan coba. Ubah surah Al-Fatihah, bawakan ke KTP-nya Ustaz Mustaqim, suruh mereka baca. Mereka ini Al-Fatihah atau bukan? Mereka tak tahu ini bukan Al-Fatihah, ini Al-Fatihah. Kenapa? Itulah penjagaan dari Allah. Itulah penjagaan dari Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian nasihat bagi kitab-kitab Allah adalah kita membenarkan apa yang datang dari Al-Quran itu. Apa yang dijelaskan dari Al-Quran kita percaya. Baik sesuatu yang dijelaskan masuk ke dalam akal kita atau tidak masuk dalam akal kita, kita percaya bahwasanya itu adalah kalamullah. Itu adalah kalamullah. Karena ciri-ciri orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang percaya kepada hal-hal yang gaib. Ketika Al-Quran bercerita tentang adanya syurga, adanya neraka, Al-Quran bercerita tentang penyesalan, hari kebangkitan dan sebagainya, jikalau tidak didasari dengan keimanan kepada Allah, maka tentu kita tidak akan percaya. Maka tidak heran akan datang sekelompok orang yang mengklaim bahwasanya surga dan neraka itu tidak ada. Kenapa? Karena mereka menggunakan akal kosongnya, menggunakan akal yang terbatas untuk menalar sesuatu yang tidak terjangkau, maka akan jadi akal-akalan. Mereka kenapa bisa mengakal-akali syariat Allah? Karena akal ini mahdud, terbatas jemaah sekalian. Seandainya segala sesuatu harus masuk akal baru kita terima, maka kita akan menafikan agama kita sendiri. Kita akan menafikan apa yang dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu contoh kecil. Secara logika dan secara akal, tidak mungkin terjadinya proses pembuahan atau kehamilan kecuali karena adanya hubungan intim. Betul tidak? Betul tidak? Atau ada yang tiba-tiba hamil misalnya. Kenapa bisa hamil? Oh, ini karena ilham, wahyu. Nah, tidak mungkin. Tapi Al-Quran menceritakan ada suatu proses yang tanpa hubungan biologis hamil. Dialah Maryam binti Imran yang hamil tanpa ada proses hubungan badan. Seandainya kalau bukan Al-Quran yang cerita, kita tidak akan pernah percaya. Kenapa? Sesuatu yang menakjubkan, di luar akal manusia. Tapi itulah yang terjadi. Maka ketika kita mendengarkan apa yang disebutkan dalam Al-Quran, baik masuk akal kita ataupun tidak masuk akal kita percaya bahwasanya Al-Quran adalah suatu kebenaran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq." Kami akan menjelaskan, memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami fil afaq, di seluruh penjuru dunia, wa fi anfusihim, bahkan dalam diri mereka. Agar apa? Hatta yatabayyana lahum, agar tergambar dengan jelas kepada mereka annahul haq, bahwasanya apa yang kami turunkan di dalam Al-Quran dan apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad adalah suatu kebenaran,
adalah suatu kebenaran. Dan ini yang kemudian membuat para ilmuwan itu sampai berlomba untuk mencari tahu apa yang diceritakan Al-Quran, karena apa yang diceritakan Al-Quran adalah suatu kebenaran yang akan terjadi setelah itu. Lihat dahsyatnya Al-Quran, menceritakan sesuatu yang terkadang secara logika ini tidak masuk akal, tapi lihat, bisa masuk akal. Itulah hikmahnya. Kenapa laki-laki dan perempuan itu dilarang mandi dalam satu tempat, dilarang mandi dalam satu wadah, satu bak, satu kolam renang umum misalnya, bercampur laki-laki perempuan. Itu dilarang jemaah sekalian. Kenapa? Ilmuwan mendapatkan jawabannya. Padahal Al-Quran sudah jauh, Al-Quran sudah menceritakan dan memberikan pemisalan kepada mereka dengan pemisalan lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Tanpa ada hubungan biologis orang bisa hamil. Tanpa ada hubungan biologis orang bisa hamil. Lihat, ketika mereka meneliti, ternyata ketika laki-laki mandi, kemudian misalnya ada yang na'udzubillahi min dzalik, kemudian mengeluarkan spermanya misalnya, maka sperma itu hidup dan akan mencari rahim-rahim wanita yang terbuka ketika mandi dan masuk, terjadilah proses pembuahan. Mereka meneliti dan akhirnya mereka berbondong-bondong masuk Islam. Maka tidak heran banyak ilmuwan yang masuk Islam karena mempelajari dan meneliti Al-Quran. Lihat bagaimana masuk Islamnya Maurice Bucaille, seorang ilmuwan dan seorang ilmuwan dalam ilmu bedah, berasal dari negeri Prancis. Semoga Piala Dunia ini kita lihat saja. Nah, baik. Maurice Bucaille jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau awal masuk Islam karena meneliti mumi Fir'aun. Mumi adalah jasad yang sudah disemen, sudah diatur, pokoknya diubah menjadi sesuatu yang kemudian abadi. Singkat cerita, Maurice Bucaille ketika masih beragama Nasrani dan beliau yang memegang mandat dalam pembedahan dan penelitian mumi Fir'aun tersebut, dan diminta jasad Fir'aun dari Mesir untuk didatangkan di Prancis, dan hanya 3 hari saja didatangkan dari Mesir ke Prancis. Dan ketika sudah masuk dalam lab mereka kemudian dibuka, maka Maurice Bucaille langsung mengatakan, kami mencium aroma garam. Ini menunjukkan bahwasannya orang-orang Mesir kuno dahulu, mereka kalau mau mengawetkan jasad itu pakai garam. Maka temannya seorang Muslim mengatakan tidak, bukan mereka mengawetkan pakai garam, tapi memang Fir'aun ini tenggelam dalam laut. Sebagaimana diceritakan dalam kitab suci kami. Dia mengatakan, kitab suci kalian itu hasil rekayasa kalian. Karena memang orang-orang di luar Islam, mereka menganggap bahwasanya kitab Al-Quran itu hasil karya, hasil rekayasa tangan, hasil kolaborasi. Jadi bukan dari murni turun dari sisi Allah. Mereka meyakini seperti itu. Maka Maurice Bucaille mengatakan tidak mungkin Muhammad SAW yang hidup di abad yang penuh dengan keterbatasan teknologi tahu dan menceritakan sedetail mungkin, sedangkan kitab yang paling dekat dengan masa Fir'aun, yaitu Injil, dan kitab yang terjadi di masa Fir'aun yaitu Taurat, hanya menceritakan tentang tenggelamnya saja. Tenggelam di mana tidak diceritakan, cuma mengatakan intinya Bani Israil dikejar dan kemudian Fir'aun tenggelam serta seluruh bala tentaranya. Tenggelamnya di mana tidak ditahu. Cerita kejadiannya sampai bagaimana kemudian jasad ini diabadikan tidak ditahu. Maka tidak mungkin Muhammad yang datang jauh setelah ini bisa menceritakan sedetail ini. Maka Ikhwan Muslim mengatakan sambil tersenyum menyerahkan Al-Quran sudah terjemahan bahasa Prancis, mengatakan tidak percaya silakan baca saja, dikasih. Maka Maurice Bucaille mulai membuka, meneliti jasad tersebut, mencocok-cocokkan dengan Al-Quran, dan subhanallah, beliau mendapatkan jawaban yang tidak ada dalam kitab-kitab mereka. Hanya ada
Dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wajawazna bi bani Israil, dan kami melewatkan Bani Israel untuk melewati laut. Kemudian kami menyusunkan Fir'aun untuk mengejar Bani Israel. Sampai kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai ketika Fir'aun tenggelam. Sampai ketika Fir'aun tenggelam, Fir'aun mengatakan, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat banu Israel wa ana minal muslimin. Saya beriman bahwasanya tiada sembahan yang berhak disembah kecuali sembahan yang disembah oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang yang berserah diri. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, al-ana wa qad 'asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang engkau bertobat dan beriman kepada kami? Wa qad 'asayta qablu, sedangkan dahulu engkau bermaksiat, durjana, durhaka kepada kami. Wa kunta minal mufsidin, dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Ini jawabannya. Fal yawma nanjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Hari ini kami selamatkan jasadmu. Kami akan selamatkan jasadmu wahai Fir'aun. Untuk apa? Litakuna liman khalfaka ayat, agar menjadi pelajaran bagi orang yang datang setelahmu. Dan sampai hari ini yang mau bersilaturahim dengan Fir'aun, silahkan. Anda bisa lihat jasadnya secara utuh. Siapa yang mau menjaga dan mengadakan itu semua? Dialah Allah. Dialah Allah yang kemudian Maurice Bukhari masuk Islam karena itu. Lihat bagaimana dahsyatnya Al-Quran menceritakan sesuatu secara detail sampai penjagaan Fir'aun, dan dijadikan pelajaran pun diceritakan oleh Al-Quran. Maka seorang mukmin kalau tidak percaya dengan Al-Quran, dipertanyakan keimanannya. Al-Quran menceritakan bahwasanya tidak ada yang tahu hal gaib kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahui hal yang gaib. Tiba-tiba datang sekelompok orang-orang mukmin percaya bahwasanya ada seorang wanita mampu mengalihkan dan mengatur itu hujan di Mandalika misalnya. Maka kita pertanyakan, Anda beragama apa? Karena seorang mukmin dia tahu bahwasanya segala sesuatu diatur oleh Allah. Tidak terjadinya sesuatu atau terjadinya sesuatu itu biiznillah, bukan biizni barang misalnya kita umum dari, bukan izin si fulan dan seterusnya. Yang mengatur adalah Allah. Bukankah mendung yang begitu lebat dan tiba-tiba hilang begitu saja dan tidak terjadi hujan? Bukan karena ada orang yang mengalihkan dan mengaturnya, kecuali Allah. Dan turunnya hujan terkadang di desa A hujan, desa B tidak hujan. Siapa yang mengatur itu semua? Dialah Allah. Maka saya akan percaya dengan orang yang mengatakan, saya sudah mengalihkan hujan di sana, saya sudah mengalihkan di sini. Anda siapa? Yang mengatur itu semua adalah Allah, bukan mereka yang mengklaim bisa mengatur, memiliki remote AC di langit dan sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka seorang mukmin harus percaya dengan Al-Quran. Apa yang diceritakan Al-Quran, baik masuk ke dalam akalnya atau tidak masuk ke dalam akalnya, dia percaya karena Al-Quran adalah kitab yang mendatangkan suatu kebenaran, yang kebenaran tersebut terkadang tidak dapat dijangkau oleh nalar dan logika mereka. Masih ada waktu? Masih ada waktu? Kita lanjutkan sebentar ya. Baik. Kemudian nasihat bagi Al-Quran jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita mengimani bahwasanya Al-Quran mendatangkan hukum dengan seindah-indahnya hukum, dan tidak ada hukum yang setara dengan hukum yang Al-Quran telah atur dan gariskan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apa hukum al-jahiliyah yabghun? Apakah hukum-hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Apakah hukum-hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Tidak ada hukum yang lebih indah kecuali hukum yang telah Allah atur dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya. Di kota Jeddah atau kota Jeddah ada masjid di pinggir laut namanya Masjid Al-Qisas. Masjid Al-Qisas. Hampir setiap hari Jumat ada eksekusi pemotongan tangan di sana. Jadi kalau jemaah pergi umrah dan bertepatan dengan hari Jumat masih ada di kota,
jalan-jalanlah ke kota Jeddah. Dari Mekah ke Jeddah sekitar 30 sampai 40 menit. Ada masjid namanya Masjid Al-Qisas, tidak terlalu besar, mungkin 2 kalinya masjid kita seperti ini, di pinggir laut. Di sana masjid jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, habis salat Jumat diumumkan bahwasanya sebentar ada orang mau dipotong tangannya, jangan pulang. Seru, banyak yang lihat. Nah, dan orang yang dipotong tangan jemaah sekalian adalah orang yang telah melewati beberapa tahapan dalam persidangan. Beberapa tahapan dalam persidangan. Didudukkan beberapa hakim, kemudian dicari tahu, diteliti, ditanya kenapa dia bisa mencuri. Kalau misalnya dia mencuri karena kebutuhan, karena lapar dan memang sama sekali dia butuh, maka ini tidak masuk dalam pemotongan tangan. Tapi kalau dia curi karena memang hanya memang jurusan mencuri dia, maka dipotong tangannya. Orang-orang seperti ini dipotong tangannya. Bayangkan kalau misalnya ada pencuri, diumumkan bapak-bapak, ibu-ibu, besok ada pencuri mau dipotong tangannya, harap semua satu RW RT kumpul menyaksikan. Kira-kira pencuri yang lain besok mau mencuri atau tidak? Saya yakin tobat. Nah, atau misalnya begal dalam bahasa Arabnya putur, dan hukum begal dalam hukum Islam itu halal dibunuh. Tapi antum jangan praktek di begal kita di kota Makassar, alhamdulillah, karena kembali kepada pemerintah kita, kembali kepada pemerintah dan hukum yang berlaku di suatu tatanan negara. Begal jemaah sekalian, kalau dalam hukum Islam itu halal dibunuh. Bayangkan kalau misalnya hari ini ada begal dipotong lehernya, dikumpulkan seluruh masyarakat menyaksikan, kira-kira begal yang lain besok masih mau berkeliaran atau tidak? Taubat. Nah, insya Allah masjid kita ini full dengan para begal yang sudah bertaubat. Dia tahu, temanku putus lehernya. Dia tahu, lihat bagaimana dahsyatnya Al-Quran mendatangkan hukum dengan titik jerah yang luar biasa. Hari ini satu dipotong tangannya, yang lain bertaubat. Hari ini satu dipotong lehernya, yang lain bertaubat. Orang yang membunuh kemudian dipotong lehernya, keluarganya insya Allah tidak balas dendam, karena dia tahu, saya balas dendam habis juga leher saya. Kenapa kita di Indonesia hari ini kita misalnya ada orang membunuh, kemudian saling membunuh satu dengan yang lain dan masuk penjara keluar membunuh lagi? Kenapa? Hukum tidak memberikan jerah. Coba sekali-kali kita mampir mempraktikkan hukum Islam. Hari ini ada orang dibunuh, ditangkap, diproses, besok dipotong lehernya. Saya yakin yang lain keluarganya tidak akan menuntut, karena dia tahu kalau dia menuntut dan membunuh, lehernya juga lewat. Lihat bagaimana dahsyatnya Al-Quran memberikan solusi. Lihat bagaimana dahsyatnya Al-Quran memberikan solusi. Di mana terjadi perzinahan satu dengan yang lain, coba kita praktekkan hukum Islam. Kalau misalnya dia sama-sama bujang, maka dicambuk. Sama-sama bujang maka dicambuk, kemudian diasingkan. Dicambuk saja, subhanallah, begitu pedih, kemudian diasingkan. Kalau misalnya dia janda atau orang yang pernah menikah atau seorang budak, maka dirajam. Hari ini satu dirajam, yang lain besok para selingkuh langsung dia putuskan pacarnya karena Allah. Tahu bahwa ini balasannya. Lihat bagaimana dahsyatnya Al-Quran memberikan solusi yang luar biasa dahsyatnya, sampai-sampai ada orang ingin melakukannya, dia akan berpikir 1000 kali lipat karena dia tahu konsekuensi yang begitu ketat dan begitu tajam. Maka sekali-kali coba kita mampir mempraktekkan Al-Quran. Kita praktekkan Al-Quran, maka Al-Quran akan memberikan solusi. Dan coba kita praktekkan juga, misalnya ada koruptor misalkan. Saya pernah bertanya kepada beberapa asatidzah, baik guru-guru saya di Madinah maupun di Stiba. Saya tanya, kira-kira koruptor masuk nggak hukumnya hukum pencuri? Beliau mengatakan tidak. Sambil saya bercanda, saya mengatakan, seandainya kalau koruptor masuk pencuri kemudian dipotong tangannya, misalnya ada seorang koruptor fulan dipotong tangannya, saya jamin koruptor yang lain bertaubat, uang negara dikembalikan. Karena dia tahu hilang tangannya, besok lagi digosok lagi masih korup, dipotong lagi sebelahnya, masih lagi korup, dipotong lagi. Kalau tidak, lehernya saja dipotong sekalian, dia langsung yang lain bertaubat. Lihat, ada solusi yang maha dahsyat,
dari Al-Quran, maka tidak heran ketika mereka memilih hukum selain ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada mereka, dan pertanyaan adalah istifhamul inkari. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa hukum jahiliyah yabghun? Dan ini menjadi PR bagi kita semua jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Dan biidznillah ta'ala pertemuan berikutnya kita masih berada di hadis yang ke-7, hadis dari sahabat yang mulia Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.